Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hidayah, taufik, kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di kota Sukoharjo ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari kambing hitam. Kenapa? Mencari kambing hitam. Kapan? Kapan? Idul Adha? Bukan. Ketika sedang ada masalah. Ini adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Kebiasaan buruk. Apalagi ketika yang dijadikan kambing hitam adalah orang lain. Bahkan kadang-kadang yang dijadikan kambing hitam itu benda mati yang tidak bisa berbuat benar atau salah. Contoh, lagi berjalan kemudian delenger. Apa delenger? Delenger itu tidak konsen melihat jalan, terus tersandung apa? Batu. Siapa yang disalahkan? Batu. Buktinya dia menyalahkan batu apa? Dia tendang batu itu sekeras-kerasnya. Padahal batu kok disalahkan? Lawang batu itu nggak bisa berbuat benar atau berbuat salah. Harusnya dia itu introspeksi diri. Kenapa tadi ketika berjalan tidak konsentrasi? Kenapa malah jelalatan? Orang yang punya kebiasaan setiap ada masalah selalu mencari kambing hitam, dia tidak akan pernah terdidik untuk menjadi orang yang lebih baik. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah sebuah nikmat yang Dia karuniakan kepada suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah nikmat tersebut.
Ini yang punya merasa atau tidak ini? Coba panitia dicari yang bunyi mana. Ya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan ala qaumin ni'matan an'amaha ala qaum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu nikmat yang Allah berikan ke suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang mengubahnya terlebih dahulu. Ke sawang apa? Urip iku mung sawang sinawang, mulakno ojo mung nyawang si kesawang. Apa artinya? Dari awal urip kui sawang sinawang. Apa artinya? Hidup itu hanya tentang sawang. Apa sawang? Melihat. Sinawang dilihat. Hidup itu hanya tentang melihat dan dilihat. Mulakno ojo mung nyawang sing kesawang. Apa artinya? Oleh karena itu jangan hanya melihat apa yang terlihat. Loh, yo kita kan melihat apa yang terlihat. Masa kita buka-buka yang gak terlihat? Apa maksudnya? Maksudnya jangan mudah menyimpulkan. Jangan cepat-cepat menyimpulkan berdasarkan apa yang kita lihat. Ada sebagian orang melihat si A, Masya Allah, gak ada masalah hidupnya, enak, nyaman, jalannya lancar-lancar saja. Itu kan yang kelihatan. Bisa saja ternyata dia itu juga mengalami banyak masalah, cuman masalah yang dia alami gak pernah dia cerita-ceritakan. Seperti ibu rumah tangga tadi yang melihat siapa? Wanita karir. Seperti ibu rumah tangga yang melihat wanita lain yang merupakan wanita apa? Karir. Ibu rumah tangga itu pikir hidupnya bahagia, punya penghasilan sendiri, nggak tergantung sama siapa? Suaminya. Itu penilaian dia kalau hanya sekedar melihat penampilan luarnya. Padahal belum tentu si wanita karir tersebut sebahagia jenengan. Ternyata dia banyak tuntutan pekerjaan dari kantornya. Sehingga tidak sedikit di antara mereka wanita-wanita yang lembur. Pulang kerja itu jam 7 malam, jam 8 malam karena harus menyelesaikan laporan pekerjaan di kantor. Pulang-pulang sudah nopo? Sudah capek. Hanya pengen bercengkerama dengan anaknya nggak bisa. Akhirnya dia merasa kurang bahagia. Sedangkan wanita, ibu rumah tangga tadi melihat si wanita karir sangat bahagia. Jangan keburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu yang kita lihat. Apalagi sebagian manusia memang dalam kehidupannya dia suka memakai topeng. Napa? Topeng. Belum tentu orang yang tertawa dia bahagia. Mungkin saat itu dia sedang memakai topeng tertawa untuk menyembunyikan kesedihan. Mungkin obatnya. Dan belum tentu orang yang menangis dia itu sedang bersedih. Mungkin dia sedang menyembunyikan kebahagiaannya dapat arisan. Maka dia menampakkan wajah tidak berbinar-binar alias sedih supaya tidak diutangi. Mungkin obatnya? Mungkin. Ada lagi pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri.
Belum tentu. Ya. Seandainya memang kita lihat ternyata rumput tetangga itu memang betul-betul lebih hijau, belum tentu rumput tetangga itu asli. Bisa jadi rumputnya rumput apa? Sintetis. Ya. Tapi juga jangan suudzon. Dia rumput tetangga itu sintetis itu. Belum tentu juga. Maka itulah makna dari pitutur luhur yang diajarkan oleh mbah-mbah kita dahulu, sawang sinawang. Apa tadi lengkapnya? Urip kuwi sawang sinawang. Mulakno ojo nyawang, mung nyawang sing sinawang. Itu nasihat mbah kita. Bagaimana nasihat agama kita? Nasihat agama kita, panduan hidup kita, menyikapi adanya perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Pertama, kita harus yakin bahwa adanya perbedaan kondisi satu orang dengan orang yang lainnya merupakan sunnatullah. Kenapa? Sunnatullah. Adanya perbedaan di muka bumi ini antara satu orang dengan orang lain adalah sunnatullah. Sunnatullah itu kodrat Allah, kodrat ilahi yang tidak mungkin dirubah. Pasti akan seperti itu. Contoh, perbedaan, ada yang kaya, ada yang apa? Miskin. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Biar agak halus gitu. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ada yang mancung, ada yang kurang mancung. Ada yang kulitnya putih, ada yang kurang putih. Ada yang jadi atasan, ada yang jadi bawah. Ada yang jadi mandor, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi kuli, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi santri. Itu sunnatullah. Ini yang pertama harus kita yakini. Agar kita bisa hidup bahagia, kita harus meyakini bahwa perbedaan kondisi satu orang dengan orang yang lainnya itu adalah sunnatullah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ada kaya, ada miskin, ada tawa, ada tangis, apakah berarti Allah adil? Jawab. Ketika Allah menciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rezekinya lancar, ada yang rezekinya seret, apakah karena Allah adil atau tidak? Justru karena Allah adil menciptakan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari perbedaan-perbedaan tersebut agar jalan kehidupan manusia bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Seandainya semua manusia di muka bumi ini kaya, enak atau tidak? Enak atau tidak? Saya tanya sama jenengan, jenengan pengen kaya atau miskin? Yang pengen miskin angkat tangan. Kok enggak ada? Seandainya seluruh orang di muka bumi itu keinginannya seperti jenengan dan dikabulkan sama Allah jadi orang kaya semua, enak atau tidak? Enak atau tidak? Kenapa tidak enak? Kenapa? Tidak berjalan kehidupan piye? Jenengan itu loh kalau gentengnya bocor,
Siapa yang mau disuruh untuk dandani genteng? Tetangga jenengan, sorry ya. Saya orang kaya kok disuruh apa? Dandani genteng. Pagi-pagi jenengan nyari sayur di mana? Di pasar. Nggak ada yang mau jualan. Oh, saya orang kaya kok jualan apa? Sayur. Motor jenengan rusak. Siapa yang dandani? Bengkel. Siapa yang mau kerja di bengkel? Nggak ada, saya kaya kok suruh jadi nopo? Montir di bengkel. Nggak jalan kehidupan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya perbedaan level kehidupan satu orang dengan orang yang lain adalah untuk kebahagiaan kita. Hal itu telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang membagikan jatah hidup mereka di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami berikan, kami angkat derajat satu orang di atas orang yang lain. Ada yang kaya, ada yang apa? Miskin. Liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Agar mereka bisa saling memanfaatkan. Orang kaya bisa memanfaatkan orang miskin bisa memanfaatkan orang kaya. Atau cuma orang kaya yang memanfaatkan orang miskin? Orang miskin memanfaatkan orang kaya atau tidak? Iya. Orang kaya memanfaatkan orang miskin memanfaatkan orang kaya. Orang kaya memanfaatkan orang miskin ketika dia punya perusahaan, dia bisa memanfaatkan orang-orang yang kurang mampu untuk jadi apa? Karyawan. Orang miskinnya juga mendapatkan manfaat dari orang kaya, setiap awal bulan mendapatkan gaji, saling memanfaatkan. Seandainya tidak ada orang miskin, apakah perusahaan bisa berjalan? Tidak. Tuan tanah nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang mau garap sawahnya? Apa dia mau garap sendiri? Baru macul 5 menit sudah apa? Bengkeen. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Agar mereka bisa saling memanfaatkan. Yang kaya memanfaatkan yang miskin, bukan hanya dari sisi duniawi saja, termasuk sisi ukhrawi. Kalau duniawi tadi pekerjaan, ukhrawi itu pahala. Adanya orang miskin itu membuat pintu pahala buat orang kaya. Pahala untuk apa? Bersedekah, hasil dari bersedekah. Ya. Kalau tidak ada orang miskin, bagaimana kita akan bersedekah? Kita mau ngasih orang kaya, malah dia tersinggung. Wah, kamu itu menghina saya. Saya orang kaya kok dikasih apa? Sedekah. Ini yang pertama. Untuk menyikapi perbedaan-perbedaan kondisi tersebut, yang pertama adalah kita berusaha meyakini bahwa itu adalah sunnatullah. Yang kedua, menyikapi adanya perbedaan-perbedaan tersebut, caranya adalah dengan bersyukur. Dengan apa? Bersyukur. Jadi ketika melihat ada orang lain lebih kaya, harusnya apa? Bersyukur. Loh, kok malah bersyukur, Ustaz? Aneh. Iya. Bagaimana caranya supaya bisa tergerak bersyukur? Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan melihat orang yang levelnya di bawah kita. Jadi kalau hari ini jenengan di atas meja makan itu lauknya jangan bening sama
tempe goreng, harusnya jenengan itu melihat tetangga yang lauknya nopo? Kerupuk. Yang jenengan lauknya kerupuk, ngelihat yang nggak punya lauk. Yang jenengan nggak punya lauk, jenengan ngelihat yang nggak punya makanan. Kalau seperti itu kita akan terbantu untuk bersyukur. Jenengan yang punya motor butut, kalau bisa agar mudah bersyukur, caranya dengan melihat orang yang cuma punya sepeda ontel. Yang jenengan punya sepeda ontel, ngelihat yang kemana-mana bicycle. Yang jenengan kemana-mana jalan kaki, ngelihat yang gak bisa jalan. Itu akan membantu kita untuk bisa bersyukur. Dan itu nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang levelnya di bawah kalian. Jangan melihat orang-orang yang levelnya di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdiru ni'matallahi alaikum. Karena ketika jenengan seperti itu akan membantu jenengan untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Sudah nikah, dapat istri yang ya Masya Allah lah. Ya mungkin kalau dari sisi kecantikan mungkin ya nilai 7,5 lah. Jangan ngelihat yang nilainya 9, ya, 9,5. Lihat yang kok ngelihat ya. Kan disuruh godul basar. Ada yang istrinya bukan nilainya 7,5, 6 kurang malah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih punya rumah walaupun cuma nopo ngontrak. Ada orang yang Masya Allah gak punya rumah sama sekali. Kalau perlu suatu saat ajak anak-anak kita, istri kita untuk melihat kondisi orang-orang yang tinggalnya di pinggir tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah umum yang mereka itu rumahnya terbuat dari nopo? Dari kardus dengan aroma yang Masya Allah ya. Sanitasi nggak ada, kebersihan nggak ada, teman-temannya lalat, bau ya. Ajak ke sana supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak susah makan karena lauknya nggak seperti yang dia inginkan, pengennya yang ayam, pengennya ini, pengennya itu, ajak panti asuhan, ajak ngelihat gelandangan yang di pinggir jalan, tuh lihat tuh nak, apa makannya nak? Dia itu tahu nggak itu dari mana? Itu dari tempat sampah itu. Orang yang habis makan nggak habis dibuang tempat sampah itu diambil sama dia. Coba masih lebih nikmat siapa, kita atau mereka? Diajak seperti itu. Anak kita merasa wah di rumah ini nggak nyaman, nggak ada AC-nya. Kemarin aku main ke rumah temen, ada apanya? Ada AC-nya, enak. Ajak dia ke rumah yang tadi itu, yang ukurannya cuma mungkin 2 kali 1 meter. Coba lihat nah. Jangankan AC nak, ventilasi aja ndak ada. Bagaimana pengapnya?
Kalau lagi panas pengap, kalau lagi hujan apa? Bocor. Coba lihat. Selain dalam rangka untuk mendidik kita sendiri agar mudah bersyukur, kita juga mendidik anak kita, istri kita, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang mudah bersyukur. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Berusaha untuk meyakini bahwa ini bagian dari apa? Sunnatul. Berusaha untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang ulama salaf namanya Aun Ibnu Abdillah rahimahullah. Beliau bercerita pengalaman pribadinya yang bisa kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita. Apa kata beliau? Kuntu ujalisul agniya. Dulu aku itu bergaulnya hanya dengan orang-orang kaya saja. Biasanya bergaulnya sama orang-orang kaya. Fakuntu min aktsarin nasi hamma wa aktsarihim ghamma. Ternyata aku merasa hidupku tidak bahagia, susah, galau, enggak tenang. Kenapa demikian? Ara markaban khairan min markabi wa thawban khairan min thawbi. Setiap aku bergaul dengan orang-orang kaya tersebut, aku melihat ternyata tunggangan mereka itu lebih keren daripada tungganganku. Kalau zaman dahulu tunggangan itu ya apa? Kuda, ya, onta, apalagi keledai, apalagi bighal. Bighal itu apa? Bighal itu blasteran kuda dengan keledai. Ketika aku bergaul dengan orang kaya, aku datang ke rumah salah satu dari mereka menggunakan keledai. Ternyata tetanggaku menggunakan bighal. Levelnya lebih apa? Tinggi. Stratanya itu lebih tinggi. Begitu aku pakai bighal, ternyata tetanggaku pakai kuda. Begitu aku pakai kuda, dan kudanya kuda poni, ternyata tetanggaku kudanya kuda, ya, nggak tahu kuda apa yang mahal itu. Baju pun demikian. Ketika aku pakai sebuah sehelai baju, aku bergaul sama mereka, ternyata baju mereka bagus, lebih bagus. Aku merasa berangkat dari rumah bajuku sudah bagus. Begitu duduk dengan orang-orang kaya, ternyata baju bagusku itu buat mereka adalah baju biasa. Ya kayak sekarang lah, kan banyak merek gitu ya. Begitu pakai baju udah paling ganteng rasanya ketika di rumah. Ya begitu pengajian, ya itu tadi peliri mereknya apa ini. Apalagi ketika tahu ternyata yang dipakai oleh teman kita limited edition. Se-Asia Tenggara itu cuma ada 5. Salah satunya dia. Tambah lagi susah bersyukur. Pengalaman siapa tadi? Aun bin Abdillah. Fajalastul fuqara'a. Ketika aku merasa hidupku tidak tenang, gara-gara suka membanding-bandingkan apa yang kumiliki dengan yang dimiliki oleh teman-temanku yang kaya, maka aku merubah jalan hidupku. Fajalastul fuqara'a. Maka aku pun berganti teman. Aku duduk-duduk berteman dengan fuqara. Apa fuqara? Orang-orang miskin. Fastarahtu. Maka aku pun merasa nyaman dalam hidupku. Kenapa merasa nyaman? Karena baju yang kemarin itu terasa sangat sederhana. Saat duduk-duduk dengan orang kaya, ternyata baju itu paling mewah ketika duduk dengan orang-orang miskin. Ketika kemarin pakai keledai, bukan keledai, kuda apa tadi? Kuda poni, itu ternyata sudah paling sip.
Di antara tunggangan-tunggangan orang miskin, bahkan orang-orang miskin tidak punya apa? Tunggangan. Sehingga wajar, sehingga di antara doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Perhatikan baik-baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Dengerin baik-baik apa permintaan Nabi SAW kepada Allah. Nabi itu sosok yang punya orientasi tinggi. Kalau minta sesuatu, pasti sesuatu itu berharga. Nggak seperti kita. Kalau kita kadang-kadang minta sesuatu yang nggak yang nggak terlalu penting. Kalau Nabi SAW minta sesuatu, pasti apa yang beliau minta itu penting. Dengerin baik-baik, Nabi minta 3 hal kepada Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon, sungguh aku mohon kepadamu. 1. Fi'lal khairat. Kenapa? Fi'lal khairat. Dibantu untuk bisa beramal soleh. Mengerjakan kebajikan. Ini yang pertama. Yang kedua, watarkal munkarat. Meninggalkan apa? Maksiat. Dibantu bisa meninggalkan kemungkaran. Sudah berapa ini? 2. Dengerin yang ketiga. Wahubbal masakin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar hatiku tergerak untuk mencintai orang miskin. Kenapa? Bukan berarti orang kaya itu nggak dicintai. Kenapa orang miskin? Salah satu sebabnya, kalau kita punya teman orang yang miskin, bahkan itu mungkin menjadi teman harian kita, salah satu hikmahnya, kita akan terbantu untuk gampang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita susah bersyukur dengan makanan yang ada di rumah kita, kemudian kita ketemu sama teman kita yang belum makan sama sekali, kita jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kurang bisa bersyukur karena baju kita nggak bermerek, atau mereknya bukan merek yang mahal, kita ketemu sama teman kita yang miskin, kita akan bisa bersyukur. Jangankan baju bermerek, yang tidak bermerek saja dia nggak punya. Ini yang kedua. Kenapa yang kedua? Bersyukur. Cara bersyukur dengan melihat siapa? Orang yang level di bawahnya dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia kita dianjurkan untuk melihat orang yang di bawah kita. Tapi ingat, jangan itu diaplikasikan dalam urusan akhirat. Bahaya. Kenapa? Mas, kok akhir-akhir ini jenengan biasanya di soft pertama, sekarang sering kelihatan di soft terakhir. Malah kadang-kadang masbuk. Sekali-kalinya jadi imam masbuk. Bukan imam apa? Yang pertama di depan. Apa jawabnya? Aku nu masih mending. Itu tetanggaku malah nggak pernah ke masjid. Ini gara-gara melihat orang yang di bawahnya dalam urusan apa? Akhir. Bahaya. Ya. Ketika
Bersedekah dengan nominal yang sedikit. Bersedekah dengan nominal yang sedikit. Diingatkan sama temannya, loh kamu itu kan kaya, masa sedekahnya cuma 10.000? Loh masih mending. Wah, aku punya teman gak pernah sedekah sama sekali. Enggak, kalau urusan akhirat kita disuruh ngelihat yang di atas. Tahu kan kisah persaingan antara atau kisah Umar berusaha menyaingi siapa? Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan apa? Urusan akhirat. Abu Bakar datang menemui Nabi SAW membawa separuh hartanya. Bayangkan, separuh hartanya. Seperti orang yang kalau sekarang punya rekening di bank, ya, angkanya 9 digit. Nah, berarti berapa itu? 1 miliar. Dia ambil separuhnya. Berapa itu? 500 juta. Separuhnya ini dia infakkan. Itu kan dahsyat ya. Umar mengatakan batin, ya Umar batin. Batin itu apa? Dalam hati, hari ini saya bisa mengalahkan siapa? Abu Bakar. Saking banyaknya itu sampai Nabi SAW tanya kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar, apa yang kamu sisakan di rumah? Kok bawa infak sebanyak ini? Kata Umar, taroktu mislahu. Taroktu mislahu. Aku sisakan di rumah sebesar ini yang aku bawa. Oh, berarti yang beliau bawa separuh. Duduk beliau, hari ini aku menang dah. Jadi mereka itu berusaha untuk mengalahkan orang lain dalam urusan akhirat. Bukan melihat kepada yang di bawahnya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq datang membawa yang lebih banyak lagi dari apa yang dibawa oleh Umar. Saking banyaknya itu sampai Nabi SAW tanya, wa madza tarakta li ahlik? Yang kamu sisakan di rumah itu apa? Kamu bawa sebanyak ini. Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku titipkan keluargaku, wahai Rasul, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias seluruh yang ada di rumahnya itu dibawa semuanya. Berarti kalau 9 digit itu diambil berapa? Semuanya. Sampai saldonya berapa? 0. Itu baru perlombaan. Sehingga ada sebagian ulama salaf itu menasihatkan kayak gini. Kalau kamu kalah oleh temanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Apa kata beliau? Kalau kamu kalah dari temanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Contoh, jenengan punya motor, tetangga juga punya motor, sama-sama punya motor 150 cc. Besoknya tetangga kita beli yang berapa cc? Berapa? 250 cc. Berarti jenengan apa? Kalah dalam urusan apa? Dunia. Urusan cc. Maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Pripun? Coba dilihat. Dia itu sholat 5 waktunya di mana? Ternyata sholat 5 waktunya di rumah. Kalahkan dia. Jenengan sholat 5 waktunya di mana? Di masjid. Oh enggak Ustaz, dia sholat 5 waktunya di masjid. Coba perhatikan, di saf berapa? Di belakang. Jenengan berarti di depan. Oh ternyata dia Ustaz, safnya di depan.
Kalau jenengan nggak bisa jadi imam, jangan maksa jadi imam. Dia di depan. Coba jenengan cari tahu dia berangkatnya kapan. Oh ternyata berangkatnya begitu azan dia berangkat. Jenengan berangkat sebelum azan. Begitu. Sehingga pikiran kita nggak cuma dunia dan dunia. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti dalam rangka kita kaum muslimin nggak perlu untuk menggarap sektor perekonomian. Tolong jangan dipahami seperti itu. Kita perlu. Ada yang harus jadi orang kaya di antara kaum muslimin. Harus ada seperti Abu Bakar As-Siddiq. Harus ada seperti sinten? Utsman bin Affan. Harus ada seperti Abdurrahman bin Auf. Harus ada. Harus ada, bukan berarti semuanya harus seperti itu. Ingat, di zaman para sahabat Nabi SAW juga ada Bilal. Juga ada sinten? Abu Hurairah. Juga ada Ibnu Mas'ud. Orang-orang yang ekonominya biasa-biasa atau menengah ke bawah ada. Tapi di antara mereka nggak pernah iren. Saling nopo? Iri, nggak pernah. Kalaupun terjadi iri, maka irinya dalam urusan akhirat. Orang-orang kaya lebih unggul dibandingkan orang-orang miskin. Orang-orang miskin datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasul, kami kalah dengan orang kaya dalam hal pahala. Lihat orang-orang miskin itu di zaman Nabi kalau datang ngeluh itu ngeluhkan masalah nopo? Pahala. Kalau sekarang ngeluh apa? Ya, SPP anak belum dibayar. Ya, ada utang. Ya, rumah akan disita. Kalau orang miskin di zaman Nabi SAW keluhannya itu bukan masalah dunia. Mereka datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kenapa pahala kami kalah dengan orang kaya. Loh kok bisa kalah? Iya. Yusalluna kama nusolli. Mereka puas, mereka sholat, kami sholat. Berarti skornya satu sama. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Skor masih imbang. Dua sama. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Cuman orang kaya bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Berarti skornya berapa? 3-2. Ya. Itu pikiran para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mengalahkan orang lain dalam beramal, dalam mencari pahala. Jadi nasihat Nabi SAW untuk melihat orang yang di bawah kita itu berlaku dalam urusan apa? Duniawi. Kalau dalam urusan ukhrawi ngelihat yang di atas kita. Yang terakhir, yang ketiga, menyikapi adanya perbedaan level yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini adalah gunakan dengan benar. Napa? Gunakan dengan benar. Gunakan apa? Ya nikmat yang Allah berikan. Itu sebenarnya bagian dari syukur juga. Syukur dengan amalan. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala mata. Gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk melihat mushaf Al-Qur'an. Allah kasih kita mulut, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Allah kasih kita akal, gunakan untuk berpikir, memikirkan makna dari apa yang kita baca. Sehingga hidup kita itu lebih fokus ke situ. Bukan untuk membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain berupa urusan duniawi. Orang itu suka membanding-bandingkan. Itu salah satu sebabnya karena dia kurang kerjaan. Kurang apa? Kerjaan. Nganggur, ya, ngalamun.
Ngaji kayak gini sambil ngalamun ngelihatnya keluar sana. Mobilnya bagus-bagus ya. Itu karena ngalamun, nganggur. Maka sibukkan dengan sesuatu yang positif. Apa masih banyak amal soleh yang belum kita kerjakan? Masih banyak nggak amal soleh yang belum kita kerjakan? Masih banyak banget. Saya kasih contoh ya. Amal soleh tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Apa artinya tadabbur? Merenungi, memahami makna Al-Quran. Itu apa sudah kita khatamkan tadabbur Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30? Sampun apa dereng? Dereng. Itu amal soleh. Siapa di antara kita yang sudah menyelesaikan 30 juz? Untuk ditadaburi. Jangankan 30 juz 30 aja belum. Padahal ini termasuk amal soleh. Seandainya waktu yang kita gunakan untuk banding-bandingkan tadi, kita alokasikan untuk tadabbur Al-Quran, wah dahsyat itu. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat seperti ini. Seandainya tingkat intensitas kita, apa intensitas? Apa artinya intensitas? Tingkat keseringan kita untuk mengkaji dan mentadaburi serta membuka Al-Quran seperti tingkat intensitas kita dalam membuka HP, niscaya akan ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Seandainya tingkat intensitas kita untuk membuka Al-Quran, mentadaburi isinya, membacanya, ya, itu seperti tingkat intensitas kita dalam membuka HP, niscaya akan ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Kenapa tidak ada perubahan dahsyat dalam kehidupan kita? Karena kita lebih sering buka HP daripada buka Al-Quran. Saya tanya sama jenengan, dalam sehari jenengan berapa kali buka HP? Berapa kali? Nggak tahu karena memang nggak pernah buka, atau karena terlalu sering? Karena terlalu sering. Sudah seakan-akan menjadi candu dalam kehidupan kita. Kalau sampai lupa berangkat kemana, HP-nya ketinggalan, gelisah nomboten? Gelisah. Aduh, nggak bawa HP ini gimana? Padahal ya tetap urip. Gini nomboten? Tetap bisa hidup kita. Boomingnya HP itu kan kapan? Ketika jenengan masih SD, itu sudah ada booming HP atau belum? Belum. Yang punya HP hanya para konglomerat. Ya. Kalau sekarang semuanya punya HP. Berarti apa? Dulu ketika kita masih SD, kita nggak pegang HP, tetap bisa hidup. Bisa nggak? Nah, buktinya jenengan masih sampai sekarang hidup. Berarti kan jenengan mengalami masa lalu tanpa HP dan bisa hidup. Maka nasihat yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan hal-hal yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan urusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan dibacakan. Waktu kurang lebih tinggal 15 menit atau 10 menit. Dan ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan untuk Ustaz dan keluarga. Apakah seorang suami saat membeli baju
Dan juga saat itu pula juga harus memberikan istri dan anak-anaknya. Apakah itu wajib ataukah selama istri dan anak memerlukan saja? Ya. Apakah ketika suami beli baju baru dia harus membelikan juga istri dan anak-anaknya baju baru? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Kenapa? Karena dalilnya apa yang mengharuskan? Mana dalilnya? Tapi alangkah baiknya jenengan para suami menjaga perasaan siapa? Istri dan anak-anaknya. Jangan sampai jenengan itu rutin beli baju baru tapi anaknya bajunya sudah lama lungsuran. Dari kakaknya ke adiknya, adiknya ke adiknya lagi, adiknya ke adiknya lagi. Sampai baju yang bergaris-garis itu garis-garisnya sampai hilang, nggak ada garisnya. Ya jangan kayak gitulah. Ya. Jaga perasaan mereka. Kalau jenengan makan di luar, ya, yang nggak usah banyak cerita-cerita sama istri di rumah. Ya. Kalau memang nggak bisa ngajak istri, kalau bisa ngajak istri. Jangan sampai jenengan itu Masya Allah subur, istri dan anaknya apa? Kurus, kering, kasihan. Ya. Jadi sifatnya hanya anjuran saja, jaga perasaan. Tapi kalau harus ya enggak, sesuai dengan keperluan saja, sesuai dengan keperluan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya iri Ustaz dengan orang yang kemampuannya di bawah saya jauh dalam belajar, namun semangatnya melebihi saya. Apa obat untuk saya dikarenakan rasa dengki dan cemburu yang bergejolak? Ya. Iri kalau dalam hal yang sifatnya positif, iri orang ini lebih berilmu, iri hafalannya lebih banyak, iri ibadahnya lebih tekun. Ini yang diistilahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau oleh para ulama dengan ghibtah. Dengan apa? Ghibtah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, la hasada illa ala thnain. Tidak boleh kita bersikap iri kecuali terhadap dua jenis manusia. Rajulun atahullahu hadzal kitaba faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Manusia yang pertama yang perlu kita ireni adalah orang yang punya hafalan Al-Quran banyak, terus digunakan untuk tahajud di malam hari, di siang hari, untuk sholat sunnah, untuk sholat fardu. Ini yang perlu kita iri kepadanya. Orang punya hafalan ilmu yang banyak, diamalkan ilmunya. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikaruniai harta yang banyak, kemudian hartanya itu digunakan untuk sedekah siang dan malam. Itu dua orang itu kita boleh iri sama dia. Tapi irinya kita sama dia itu dalam rangka untuk memotivasi kita supaya bisa seperti dia, bukan dalam rangka berusaha untuk mengganggu nikmat yang Allah berikan kepada dia. Contoh, tetangga dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang banyak, rajin sedekah, kita iri, kemudian kita berusaha bagaimana supaya tetangga kita ini jatuh bangkrut. Itu nggak boleh. Atau tetangga kita
Ditimpa musibah terus kita seneng. Ya, tetangga kita kebakaran rumahnya habis ludes. Kita dikabari, tetanggamu ludes tuh. Yang mana yang kaya itu? Alhamdulillah. Gak boleh. Ya. Iri yang seperti itu gak boleh. Jadi iri yang dianjurkan oleh Nabi SAW tadi adalah iri yang mendorong kita untuk terpacu melakukan kebajikan seperti yang dia lakukan. Contohnya tadi itu, temannya pinter atau temannya nggak terlalu pinter tapi rajin. Kemudian kita iri. Iri yang ada dalam hati kita dengan teman kita yang rajin itu harusnya mendorong kita untuk bersikap rajin, bahkan lebih rajin dari dia. Bukan malah ketika teman kita ini ditanya sama ustadz di kelas, terus nggak bisa jawab, kita alhamdulillah. Ya, akhirnya dia bisa jatuh. Ya, itu iri yang negatif. Jadi cara mengobatinya tadi adalah dengan berlomba mengejar ketertinggalan jenengan antum dari dia. Wallahu a'lam. Berikutnya, bagaimana sikap istri yang suka membanding-bandingkan dan kurang bersyukur? Bagaimana? Bagaimana mensikapi istri yang suka membanding-bandingkan dan kurang bersyukur? Tadi sudah saya sampaikan, ajak dia untuk melihat orang-orang yang levelnya di bawah kita. Dan ketika ngajak istri itu tidak harus kita katakan, ayo kita main ke tempat tetangga kita yang lebih miskin dari kita supaya kamu itu bisa belajar gitu. Nggak harus seperti itu. Nanti kalau kita gituin, istri nggak mau ya, sibuk apa? Enggak. Nggak mesti harus seblak-blakan kayak gitu. Ya. Jadi suatu saat kita ajak kemana gitu, kemudian kita mampir. Kita mampir yuk ke tempat teman lamanya Abi, ya, teman lamanya Mas. Ya. Kemudian ternyata kita sudah men-setting dari awal supaya istri kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang atau teman kita. Ada seorang ustadz kayak gitu. Ada seorang ustadz di sebuah daerah seperti itu. Istrinya banyak ngeluh. Ya. Gini. Akhirnya sama ustadz itu diajak untuk berziarah mengunjungi ustadz-ustadz yang lain yang ekonominya jauh di bawah ustadz tersebut. Ustaz sana. Akhirnya istrinya itu jadi malu sendiri dia. Kalau masih punya apa? Malu. Akhirnya malu sendiri dia. Waduh, ternyata saya ini terlalu banyak minta macam-macam kepada suami saya. Padahal ya, ada orang-orang yang jauh lebih sederhana. Suruh dia itu masuk. Anda ketemu sama teman Anda yang laki-laki, istri Anda suruh ketemu sama istri teman Anda. Masuk ke dalam, melihat bagaimana kondisi yang ada dalam. Ini membantu. Ini yang pertama. Diajak untuk melihat pemandangan di luar sana. Yang kedua, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita ini suka lupa, bahkan sering lupa untuk membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita kadang-kadang lupa membaca doa ini. Kita berdoa kepada Allah, mendoakan istri kita, mendoakan suami kita, mendoakan pasangan kita, mendoakan turun kita agar menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan hati ketika dipandang, ketika didengar omongannya menyejukkan hati. Kita kadang-kadang jarang atau bahkan lupa untuk mendoakan istri kita seperti itu, pasangan kita seperti itu. Padahal yang akan merubah karakter istri kita atau Allah? Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang istrinya Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zawjah. Kami perbaiki istrinya Nabi Zakaria. Siapa kami di situ? Allah. Jadi ada beberapa penafsiran tentang
kondisi istrinya Nabi Zakaria, salah satu penafsiran yang dibawakan oleh sebagian tabi'in adalah bahwa istrinya Nabi Zakaria punya sebuah karakter yang kurang baik. Karakter tersebut adalah ketika berbicara itu kadang-kadang menyakitkan, ya, pedes kalau ngomong. Dinasehati sama Nabi Zakaria, terus begitu didoakan. Dengan usaha itu Allah berkenan untuk merubah karakternya. Jadi jangan pernah kita melepaskan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita harus kita libatkan Allah Azza wa Jalla dengan kita mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik, sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.